Sekarang deh. Kamu nanya. 사실은 오늘 너와의 만남을 정리하고 싶어 널 만날 거야 이런 날이야 해줘. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Maria Kustina Siritonga dengan NIM 811423146 dari jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan yaitu tugas untuk UTS. Di sini saya mengambil topik yaitu kekuasaan politik. Pertama yaitu definisi kekuasaan dan kepemimpinan. Kekuasaan yang pertama yaitu kemampuan untuk mempergunakan kekuatan. Yang kedua, suatu sumber yang bisa atau tidak bisa digunakan. Selanjutnya di kepemimpinan. Kepemimpinan, kemampuan mempengaruhi orang lain ke arah pencapaian dalam organisasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu politik, fakta kehidupan dalam organisasi. Selanjutnya yaitu perilaku politik. Perilaku politik adalah kegiatan yang tidak dapat dipandang sebagai dari peran formal seseorang dalam organisasi, tetapi dapat mempengaruhi atau berusaha mempengaruhi distribusi keuntungan dan kerugian dalam berorganisasi. Selanjutnya itu dasar-dasar kekuasaan atau sumber kekuasaan. Yang pertama itu kekuasaan paksaan. Kekuasaan yang didasarkan rasa takut. Yang kedua yaitu kekuasaan sah, kekuasaan yang diterima oleh seseorang hasil dari posisinya. Yang ketiga yaitu kekuasaan imbalan. Selanjutnya materi taktik kekuasaan. Yang pertama itu nalar, gunakan fakta dan data yang membuat penyajian gagasan yang logis dan tradisional. Yang kedua yaitu keramahan, gunakan sanjungan penciptaan dan kemauan publik. Yang ketiga yaitu kualisasi. Yang keempat tawar-menawar. Yang kelima ketegasan. Yang keenam orientasi lebih tinggi. Yang ketujuh sanksi. Materi selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi perilaku politik. Yang pertama itu individu, pemantauan diri yang tinggi. Yang kedua itu organisasional, yaitu kesempatan promosi atau kepercayaan rendah. Materi selanjutnya itu keefektifan politik. Yang pertama itu argumen dalam bentuk tujuan organisasional. Yang kedua yaitu kembangan citra yang baik. Yang ketiga yaitu dapatkan keadilan terhadap sumber daya organisasi. Yang keempat itu buatkan diri sendiri tampak yang sangat diperlukan. Yang kelima itu tampillah. Yang keenam yaitu kembangkan sekutu yang berkuasa. Yang ketujuh yaitu hindari anggota-anggota yang tercemar. Dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu dukunglah atasan Anda. Materi selanjutnya yaitu politik dalam organisasi. Konsep-konsep politik dalam organisasi. Yang pertama itu kekuasaan, yang kedua pengaruh, yang ketiga sumber daya. Politik tidak selalu berarti buruk. Politik merupakan media kompetisi gagasan antara sejumlah pihak yang berbeda guna mencapai tujuan masing-masing. Politik keorganisasian adalah tindakan-tindakan yang diambil untuk memperoleh dan menggunakan power atau kekuasaan dalam hal mengendalikan sumber daya organisasi demi mencapai yang diharapkan oleh satu pihak terhadap pihak lain. Selanjutnya realita politik. Politik adalah sebuah kenyataan hidup organisasi. Orang yang mengabaikan kenyataan ini akan menanggung sendiri risikonya. Organisasi terbentuk dari individu dan kelompok dengan nilai tujuan konflik untuk memperebutkan sumber daya. Contoh yang biasa diperebutkan oleh karyawan adalah anggaran perumahan, alokasi ruang, tanggung jawab proyek, dan penyesuaian gaji. Dan materi yang terakhir yaitu keefektifan kepemimpinan. Keefektifan kepemimpinan ada 4. Yang pertama itu adil, yang kedua penghubung, yang ketiga mediator, yang keempat komunikator. Pengalaman dan pengetahuan yang akan dan ingin diraih tidak akan berguna jika tidak dibarengi dengan kecerdasan emosional. Karena dengan belajar untuk meningkatkan kecerdasan emosional, secara tidak langsung kecerdasan intelektualitas akan tercapai. Belajar berpikir ego merupakan suplemen yang harus dikonsumsi untuk jiwa yang hampa. 20% adalah intelektualitas dan 80%-nya adalah emosional.
Saya Maria Kristina Sritonga dengan NIM 811423 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.